Dalam budidaya tanaman padi, memang semakin banyak anakan padi, semakin produktif tanaman padi. Maka diharapkan produksi akan meningkat dengan banyaknya anakan padi. Oleh karena itu, perbanyak anakan yang produktif adalah salah satu kunci peningkatan produktivitas tanaman padi selain memperbanyak bulir isi pada tiap malai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan. Apapun yang kita lakukan diberi kemudahan, terutama pada pertanian. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman yang memang sudah saya lakukan beberapa tahun selama menjadi petani. Dari beberapa pengalaman dan juga saya membaca mengenai informasi pertanian terutama tanaman padi, ini yang saya dapatkan berdasarkan Kementerian Pertahanan RI, yaitu di halaman SIPEK-nya ya. Itu ada beberapa tips memperbanyak anakan padi agar produktivitas meningkat. Dan memang selain dari pengalaman juga perlu menambah wawasan dan sering-sering membaca. Itu sih yang saya lakukan. Nah, apa saja? Ini dia teman-teman. Yang pertama, tanam bibit pada usia muda. Nah, biasanya kalau di lokasi saya ini rata-rata petani memang sudah melakukan penanaman bibit usia muda ya. Mulai dari usia 2 minggu, 14 hari sampai 21 hari atau 3 minggu. Kalau pada jurnal kementerian ini, umur terbaik tanam padi ada pada antara 10 sampai 18 hari setelah tebar benih. Nah, jadi jangan terlalu tua ya teman-teman kalau untuk menanam tanamannya. Usahakan di usia muda agar pertumbuhannya lebih mudah dan semakin potensi memproduksi anakan-anakan baru. Dan yang kedua ini ya, pemberian pupuk yang tepat. Yang tepat artinya tidak menuntut kemungkinan kita beda lahan, kebutuhannya juga berbeda. Kebutuhan pupuk kadang kita menggunakan takaran yang sama, tapi di lahan yang berbeda itu hasilnya pun kadang-kadang kita sering melihat perbedaan itu. Kenapa? Kok bisa ya pupuknya sama tapi hasilnya berbeda? Secara umum memang kebutuhan utama pada tanaman itu adalah unsur nitrogen. Tapi kadang juga ada tanah atau lahan yang banyak air ya. Itu kalau menggunakan urea itu malah tidak cocok karena lahannya terlalu asam. Jadi alternatif yang lain kita bisa menggunakan pupuk dengan kandungan N yang lebih rendah. Bisa pakai Ponska.
Yang ketiga, ini ya, jaga perairan yang ada di sawah ya teman-teman. Jadi air ini memang sangat dibutuhkan terutama untuk tanaman padi. Usahakan semaksimal mungkin agar tanaman padi ini ada pada lahan yang berair, ataupun ketika jarang hujan seperti sekarang ini, usahakan kita juga tetap mengairi ya teman-teman, dengan menggunakan aliran irigasi ataupun dari sumur. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang sebenarnya ini kurang air, karena memang lahan di sini cenderung kering ya, air cepat meresap, dan juga hujan di beberapa hari terakhir ini tidak turun hujan setiap hari. Ini menyebabkan untuk lahan yang cenderung kering atau cepat meresap airnya, itu pertumbuhannya sedikit terhambat. Jadi yang tergenang air pertumbuhannya tinggi, dan yang kekurangan air ini tidak begitu tinggi. Yang keempat ini ya, ini yang cukup sulit dan memang yang pasti paling utama dikendalikan. Ini ya, gulma penutup. Usahakan gulma-gulma padi itu lebih dahulu dikendalikan ya teman-teman, sebelum mengendalikan hama yang lain. Jadi gulma ini kalau sudah besar atau pertumbuhannya itu menyalip pertumbuhan padi, maka jelas anakan padi itu tidak akan muncul. Nah, seperti yang ada di tanaman ini ya teman-teman. Ini adalah gambaran padi yang terapit oleh gulma. Gulma ini mengapit padinya sehingga anakan padi tidak akan muncul, karena pertumbuhan gulma itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan padi. Nah, segera mungkin ya lakukan pembasmian gulma, anakan nanti akan muncul dengan sendirinya, dan tinggal tambah pupuk daun. Nah, pasti akan banyak itu langsung anakannya. Kemudian yang kelima ada pemberian yat PT ya, yat pengatur tumbuh. Nah, yat pengatur tumbuh ini bisa teman-teman dapatkan melalui beberapa jenis obat ya teman-teman. Saya kutip dari Sipek Pertanian RI itu seperti ini teman-teman. Nah, pemberian zat pengatur tumbuh atau hormon tanaman, terutama yang mengandung sitokinin dan giberelin. Pemberian hormon ini merupakan faktor pendukung saja yang boleh dilakukan atau tidak. Jika mau diberikan sebaiknya bersamaan saat pemupukan. Oleh karena itu, pemberian zat PT yang bentuknya padat seperti zat PT organik boleh juga disemprotkan saat umur 15 hari setelah tanam. Kemudian beberapa merek memang sudah ada ya yang mengandung sitokinin dan giberelin. Itu terserah teman-teman apa yang digunakan atau yang mudah dicari di daerah teman-teman. Kalau biasanya saya kadang menggunakan Etril ataupun Gipgro ya, ketika tanaman padi sudah menjelang memasuki fase generatif, itu juga akan lebih mempercepat dan lebih mempergemuk padinya, sehingga anakan yang ada di bawahnya itu juga akan ikut tumbuh menjadi lebih banyak lagi. Yang keenam ini ya, hindarkan dari hama-hama yang memakan padi di awal tanam, seperti orong-orong. Ini biasanya memakan padi pada area yang kering dan berada di pinggir-pinggir pembatas sawah ya teman-teman, dan juga cuyu.
Cuyu ini juga sama seperti orong-orong, dia hanya mencapit dan memakan padi yang ada di sekitarnya. Jadi kebanyakan berada di pembatas-pembatas atau di pinggir-pinggir saja. Kemudian ada juga merutu. Merutu ini jenis serangga, ini yang menyerang daun. Ini kalau daun banyak merutu, itu pertumbuhannya juga akan terhambat dan daun pun akan menggulung, tidak mekar sempurna, dan ini jelas mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman, poin-poin penting untuk memperbanyak anak tanaman. Mungkin teman-teman bisa setuju atau tidak, atau mungkin yang memiliki pengalaman lagi bisa ditambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.